kasih untuk kesempatannya, Bapak. Saya mau nanya ke tim yang pro ya. Nah, gitu. Ini sebenarnya mengenai saya sendiri gitu kan. Saya ini kan pencinta kuliner dan pencinta ini layanan digital gitu. Karena saya ngurang-ngurangin nonton yang di ini ilegal gitu. Saya nonton itu biasanya di Netflix, WeTV, Yoku kayak gitu. Nah, itu kan berlangganan tuh. Nah, tadi ada membahas tentang PPN, kenaikan PPN 12% itu untuk barang mewah, gitu kan? Nah, saya pernah baca artikel karena saya kebetulan suka dengan kulineran dan suka dengan layanan digital gitu kan, dengan platform digital ini. Nah, itu masuk gitu. Ada beberapa yang masuk ke barang mewah gitu. Contohnya Netflix itu masuk ke barang mewah gitu. Berarti kan ada kenaikan tuh. Yang seharusnya sebulan saya mengeluarkan uang 56.000 untuk langganan Netflixnya kayak gitu. Ini harus naik gitu kan, berarti 12% kayak gitu. Nah, sedangkan layanan seperti Netflix, Yoku, WeTV itu kan punya digital luar ya. Nah, apakah itu keuntungannya masuk ke Indonesianya kayak gitu? Apakah mereka juga ada kenaikan gitu untuk bayar investasi ke Indonesia gitu, atau hanya dibebankan ke kita sebagai konsumen? Itu aja sih penjelasannya. Mohon penjelasannya. Izin menjawab. Jadi tadi kan kata Ibu, channel luar apa dibebankan ke kita ataupun tetap di luar. Nah, itu tetap masuk ke kita, ke Indonesia, ke negara kita, karena kebijakan yang PPN 12% tadi tetap masuk ke dana kita. Jadi kualitas layanan publik itu seperti Netflix ataupun lain-lainnya itu kenaikannya itu tetap masuk ke kita, ke pajak kita. Karena itu kebijakan Indonesia sendiri untuk menaikkan pajaknya, dan mereka itu juga harusnya ada kebijakan ataupun hal-hal lain yang membuat mereka itu menaikkan investor mereka dan membuat saham mereka di sini seperti Apple yang diganggu gugat. Itu mereka harus membuat toko di sini, membuka lowongan pekerjaan ataupun segala macam, menaikkan pajak dan membuat mereka berinvestor ke negeri kita. Jadi itu juga adalah dampak positif sebenarnya dari kita. Kita merasakan hiburan dari mereka, tapi kita juga bisa terkena dampak positif dari membayar pajak naikkan PPN 12 tersebut. Oke, masih 33 menit. Silakan. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya, PKM nomor 48 tahun 2020, layanan digital luar negeri seperti Netflix, Spotify, Amazon atau Google sudah dikenakan PPN di Indonesia. Layanan PPN yang dipungut atas layanan digital luar negeri sepenuhnya disetorkan kepada kas negara Indonesia. Artinya, waktu selesai. Tim kontra ya, tadi waktu selama debat ya dibahas terkait kenaikan PPN itu akan berdampak pada menengah ke bawah gitu ya. Oke, nah jadi kayak tadi disampaikan juga, apabila ada kenaikan PPN itu sebenarnya untuk membangun infrastruktur. Betul, jadi seperti yang kita rasakan sekarang, mungkin ada memang yang kita tahu pemilu kemarin ada program-program baru yang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yang baru, yang kita sebut saja makan siang gratis. Nah, itu berdampak dengan keputusan kenaikan PPN itu, supaya tadi bisa terlaksana program tersebut gitu ya. Tapi pada kenyataannya, selain program yang tadi, program-program sebelumnya itu ada yang tidak sampai secara menyeluruh, dengan alasan ada yang melakukan tindakan korupsi gitu. Nah, jadi dari tim kontra tadi menyampaikan bahwa seharusnya tidak perlu dinaikkan. Seharusnya tidak perlu dinaikkan supaya tidak terlalu berdampak sama masyarakat menengah ke bawah. Nah, kira-kira ya ketika kita punya masukan untuk tidak perlu dinaikkan, kita juga perlu memberikan apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Jadi